Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk tanggal 7 ya sampai tanggal 14 bulan Februari 2026. Sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari mau ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja Mari mulai ya. Ini dia. Waduh, kok tiba-tiba nafas jadi sesak. Oke, baik. Kemudian ada energi dari The Hermit reverse. Berikut ada Ten of Swords reverse. Berikut ada energi dari The Strength. Berikut ada energi dari The Magician reverse. Kemudian ada di situ energi dari Knight of Pentacles reverse, Ace of Cup reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Page of Wands. Oke, baik ya. Jadi gini, kalau Mari lihat, memang nampaknya bisa-bisa ada terjadi kesalahpahaman ya tentang bagaimana kamu di mata si Yayang Bebek, di mata si pasangannya kamu ini. Dalam artinya begini, Mari lihat kayak seperti kamunya itu tuh sebenarnya ya sudah dari beberapa waktu belakangan hari ini, sebenarnya kamu sudah kayak nunjukin kepada si dia bahwa kamu lagi tidak interest gitu ya. Kamu lagi tidak welcome gitu ya. Kamu dalam posisi lagi tidak welcome. Aduh, ngomong itu kok beribet. Kamu lagi nggak welcome gitu loh. Menerima seseorang ini dalam durasi yang cukup intens dengan kamu, ataupun ya kamu nampaknya sudah berubah hati gitu ya. Yang tadinya kamu melihat dia sebagai kekasihnya kamu, sekarang di sini tuh sudah berubah gitu loh ya. Nah, namun signal-signal yang kamu berikan kepada si pasangannya kamu ini nampaknya Mari tidak ditangkap dengan jelas oleh dianya gitu loh ya. Jadi yang dia tahu adalah, oh kalian lagi PDKT misalnya, oh kalian memang lagi pacaran, oh kalian ya sudah suami istri. Yang taunya dia ini adalah sebuah apa ya namanya ya, sebuah hal yang wajar, normal dalam sebuah relationship ya. Jadi kalau kamu diamnya kamu itu bisa dinilai oleh pasanganmu, oh lagi nggak mood tuh si Gemininya gitu. Padahal diamnya kamu adalah signal supaya dia itu tuh ngerti bahwa ya memang kamu sudah tidak punya kemauan ya untuk berinteraksi baik bersama dia, dengan dia gitu ya. Sering kamu menolak ajakannya dia. Nah itu tandanya memang kamu ya sudah tidak ingin gitu loh. Karena Mari lihat gini, kalau hubungan kalian ini tuh sudah lama, memang benar awalnya itu tuh kamu bisa cinta dia, kamu bisa sayang sama dia ya. Kamu memang sangat tertarik ke dia, kamu sudah punya gambaran besar tentang masa depan dengan dia. Tapi dalam perjalanannya, dirimu yang seperti itu tuh ini menghilang, Mari bilang ya, menghilang. Nah gitu. Jadi mungkin kamu yang kayak, oh ini orang kayaknya nggak cocok nih kalau mau untuk dijadikan kekasih. Gitu, terlalu membosankan relationship-nya. Gitu, oh banyak hal-hal yang ternyata bertolak belakang antara aku dengan dia. Oh ada karakternya dia yang ternyata menurut kamu ini karakternya kayak nggak iya banget sama kamu gitu ya. Nah jadi sehingga interaksi yang kamu lihat dengan tolak ukurnya kamu ini bukanlah menggambarkan sebuah relationship yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan. Nah jadi mulailah di situ tuh berubah sikapnya kamu ke dia.
Tujuannya kamu yang tadinya katakan sempat, wah aku mau long term relationship dengan dia, aku mau ini adalah pernikahan terakhirnya aku, gitu ya. Tapi jadinya berubah, mari lihat. Jadinya berubah, gitu ya. Yang tadinya kamu PDKT sama dia, tujuannya adalah tentu ya, orang PDKT itu kan tujuannya mau berpacaran. Nah, di sini tuh kamu yang kayak, udahlah, nggak cocok nih kalau pacaran. Dengan dia itu tuh paling jauhnya ya sebagai teman gitu. Beberapa hanya kayak nganggep udahlah ini kayaknya ini kalau baru-baru interaksinya ya, wah ini orang kayaknya cukup dijadikan sebagai kenalan aja gitu ya. Mungkin setelah 2-3 kali kamu ada ngobrol-ngobrol kah, mungkin ada pertemuan secara langsung. Nah di situ kamu langsung bisa ngerasa nggak klik gitu loh. Gitu. Kok nggak ada yang spesial, getaran yang spesial yang datang ya dari dalam jiwanya kamu kalau ketika kamunya itu tuh lagi interaksi dengan dianya gitu ya. Jadi kalau mari lihat, tentulah ini pokoknya indikasi bahwa kamu sedang menolak kehadiran dari si seseorang ini. Nah, beberapa bisa aja memang ini hubungannya sudah putus ya. Ini hubungannya sudah berakhir. Buktinya gitu ya. Kamu berhenti dengan segala macam upayanya kamu untuk nge-reach out dia, untuk menjangkau dia. Gitu ya. Kamu yang tadinya kamu yang berinisiatif duluan chattingan, duluan nelpon dia, kamu selalu berinisiatif lah ya, memancing biar adalah di sini tuh interaksi kalian. Nah, belakangan kamu sudah beneran pasif gitu loh. Bahkan ketika dia duluan nge-chatting kamu, duluan nelpon kamu, boleh-boleh ya tidak kamu jawab, ataupun kalau kamu jawab di situ, jawabanmu mari nampak jawaban seadanya gitu loh. Ya. Kelihatan banget lah dari jawabannya kamu itu tuh seperti nunjukin bahwa ya kamu lagi kamu nggak mau memperpanjang komunikasi ini dengan dia. Jadi misalnya kamu udah makan belum? Sudah. Titik. Gitu. Jangan lupa sholat. Nah, terus kamu ngelemparin emoticon apa gitu kali ya. Udah gitu. Kalau signal, kalau jawaban-jawaban singkat gitu kan itu sama dengan memberikan signal. Ya kan? Udah ya, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang lagi ngobrolnya. Karena kalau pengennya itu tuh ngobrolnya lama, tentu kamu juga akan ada tambahan kan. Misalnya dia tanya, kamu udah makan? Terus kamu akan jawab, aku udah makan nih. Makasih ya udah perhatian. Gitu. Kamu juga jangan lupa makan ya. Gitu. Ya pasti akan ada kayak gitu ya. Nah tapi di sini sudah atau belum. Nah gitu modelnya kamu kan. Nah jadi di sana mari lihat ada kemunduran lah. Ada kemunduran tentang siapa dia. Poin kemunduran tentang siapa dia di matanya kamu. Nah gitu. Nah kalaulah ternyata dari awal orang ini nih yang coba-coba untuk PDKT-in kamu. Nah yang ianya ketika dia PDKT-in kamu, nampak-nampaknya jurus dia itu tuh nggak jos ya. Belum tepat jurusnya dia untuk ngedeketin kamu. Gitu loh. Buktinya kamu nggak ada ini tertarik-tertariknya sama dia ya. Beberapa bahkan agak ilfil kamunya. Apaan sih gitu ya. Gitu ya. Nah, malah kamu terganggu gitu dengan caranya dia ngedeketin kamu. Jadi bisa ya PDKT-nya dia itu tuh nggak tepat untuk membuat kamunya itu tuh memberikan poin baik ya untuk dia gitu loh. Nah di sana, lah orang kalau sudah lama aja pun nampaknya di situ tuh ada ya gagalnya dia ya, ada gagalnya dia untuk memahami kamu ya sehingga bisa nge-maintenance relationship ini dengan baik gitu ya. Nah jadi akhirnya kalau mari lihat seperti untuk saat sekarang relationship kalian
adalah hubungan yang cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu. Mari nampak. Jadi kamu sudah bosen atau kamu sudah menyadari ternyata tidak sebaik itu ya relationship kalian berdua ini. Nah, si dia masih kayak menggebu-gebu sama kamu. Dia masih yang kayak berharap betul sama kamu. Gitu. Jadi ya, kalau kemudian kamu berubah rencananya kamu tentang masa depannya kalian ini akan mengecewakan bagi si pasangan kamu. Dan ini sudah terlihat di saat sekarang. Gitu loh. Jadi boleh-boleh sikap dinginnya kamu ini tuh kepada dia sudah lama ini. Maksudnya mari sudah lamanya itu tuh bukan kayak baru seminggu 2 minggu saja gitu ya. Tapi sudah bisa nih sekian bulan. Nah, bahkan beberapa ada lewat setahun gitu ya. Nah di sana. Tapi ini orang kok kayaknya tabah gitu loh. Tabah dia. Ya, tabah dia nungguin kamu, tabah dia. Gitu. Jadi kayak akhirnya jadi seperti kamu bisa aja nih dinilai seperti penjahat di mata si pasangannya kamu ini, di mata seseorang ini. Gitu. Karena kok bisa-bisanya kamu tuh berubah gitu loh, ya. Yang tadinya kalian menurut dia ya, yang tadinya kalian cukup bagus gitu ya. Interaksinya kamu kelihatan cukup atraktif, kamu terbuka untuk dia, kamu ya kelihatan ada upayanya kamu juga gitu ya dalam hubungan dengan si dia. Terus kamunya berubah di sini, gitu. Ya tentu itu tuh kayak nyakitin dia ya. Biasanya kamu perhatian betul, kok belakangan kamu nggak perhatian lagi. Kamu biasanya rajin gitu ya. Kamu rajin ngapelin dia, misal. Kamu rajin lah di situ. Tampil untuk menyenangkan hatinya. Kok ini tuh kamu jadi dingin gitu ya. Semacam ada beberapa tanpa alasan ya, tanpa ada alasan yang jelas menurut dia. Dengan perubahan kamu seperti ini, gitu ya. Apa yang salah, apa yang kurang. Nah dia nggak tahu, tapi tiba-tibanya kamu sudah menjauh aja gitu. Nah di sana ya. Jadi kayak dia interest, kamunya di situ tuh seperti ngedebok pisang. Nah kan ini bikin dia tersinggung ya, bikin dia sakit hati. Mungkin juga bahkan ada obrolan kalian cukup belak-belakan ya, penyampaiannya kamu bahwa ya kamu tidak bisa lagi bersikap seperti yang dulu kepada dia gitu ya. Omongannya kamu itu menyakitkan ini bagi dia. Jadi kayak kejujurannya kamu itu seperti hunusan benda tajam ini ya ke ulu hatinya dia. Nggak siap dia terima alasannya kamu, jawabannya kamu gitu. Mungkin bahkan beberapa kamu bilang kita berhenti saja, kita break, kita bubar saja gitu. Nah tuh ya nggak bisa dia terima gitu loh. Nah terutama kalau kalian udah berumah tangga, ya nggak segampang itu dong. Merit kalian dan kemudian kamunya say goodbye dengan dia, ya nggak bisa gitu. Nggak usah pun kamu ngomong tentang perpisahan, melihat dari sikapnya kamu aja yang tidak mengusahakan berfungsi dengan baik sebagai seorang suami kah, sebagai seorang istri kah, sebagai seorang pacar kah. Itu udah nyakitin banget gitu loh. Ya. Jadi di sini tuh ya dia menganggap bahwa aku korbannya Gemini gitu ya. Aku disakiti banget berulang-ulang sama Gemini gitu. Nah, gitu ya. Tapi mau meninggalkan kamu juga rasa-rasanya susah gitu loh. Jadi sempat di sini tuh dengan sengaja dia mencegah dirinya dia ya. Untuk melepaskan kamu ya. Untuk menerima dengan legowo gitu ya.
bahwa kamu menunjukkan perubahan minat gitu loh, perubahan tujuan gitu ya dengan dia. Nah, jadi di sini tuh memang ya, kalau untuk hanya seperti menerima rasa sakit ini terus-terusan, ya pasti juga dia nggak mau lah, gitu kan. Jadi kayak boleh-boleh momen 7 hingga 14, baru di situ dia belajar, mari lihat ya. Baru di situ dia kemudian akan belajar untuk merangkul perubahan dari dirimu, merangkul gambaran masa depan ya, yang akan kamu gambarkan tentang relationship-nya kalian berdua ini, supaya nggak babak belur lagi dianya dihantam ya oleh kenyataan gitu loh. Kamu mau di-trigger untuk kembali mencintai dia, nggak bisa, nggak ada kesempatannya, nggak ada celahnya gitu loh. Seperti kamunya itu tuh menutup rapat-rapat ya, menutup rapat-rapat untuk mencegah si dia berusaha men-trigger kamu kembali gitu. Kamu soalnya bisa aja kamu meraibkan diri kan gitu, kamu blokir sana sini dianya lah, terus mau gimana dia nge-trigger kamu gitu ya. Nah di sana setelah dia tunggu-tunggu, dia nanti wah masih alot juga nih, kamu mau dipancing kembali. Nah kayak gitu dia ya. Nah jadi setelah usaha dia rasa gagal ya untuk menarik kamu kembali, nah makanya disinilah dia rentang 7 hingga 14 mulailah dia di sini, mari lihat ya, mulai belajar untuk ngelepasin kamu gitu, karena memang itu juga memang maunya kamu gitu loh ya. Kalau mari lihat, itu juga maunya kamu, harus ada yang baru, harus ada yang berbeda dalam relationship kalian gitu loh. Dan bisa-bisa maksudnya kamu di sini adalah udahlah aja lah, dia cari aja yang lain, sebagaimana kamu juga mau mencari yang lain di sini gitu kan. Nggak bisa dipaksain kamu untuk menerima dia kan gitu pula ya, nggak bisa dipaksain. Bukannya kamu di sini tuh nggak pernah mencoba gitu ya, tapi setelah kamu coba untuk membuka diri ke dia lah, lama-lama baru kamu mengerti, oh enggak sih, cinta enggak bertahan lama, atau rasa tertarik enggak juga kunjung datang. Maksudnya tertarik lebih gitu ya, bukan hanya tertarik sebatas ngelihat oh dia teman, dia orangnya asik, menyenangkan. Kalau untuk apa gitu kan, pasti tujuannya adalah asmara kan di sana. Nah tapi kamu ngerasa waduh cepet dropnya itu, berbunga-bunganya kamu ke dia gitu. Atau ya tadi beberapa belum ngapa-ngapain gitu ya, belum ngapa-ngapain tapi udah bawaannya tuh lemes aja kamu ngelihat dia gitu loh ya. Enggak, kalau untuk sebagai pasangan asmara enggak, belum mau kamu gitu ya, belum mau kamu. Tapi kalau hanya sebatas teman atau mungkin ya kenalan saja, bolehlah di sana kan, masih di situ levelnya kamu ya, atau sudah seperti itu levelnya kamu gitu loh. Tapi orang ini tuh kayak awal-awalnya dia tuh nggak bisa terima lah, karena maunya dia ya kalian tetap bagus relationshipnya ya, kalau rumah tangga ya udah makin bagus lah gitu ya. Jangan di dalam perjalanan, di tengah perjalanan kamu tiba-tibanya kayak nggak seneng hati, kamu bisa udah nggak mood lagi ya, nggak bisa lah kayak gitu menurut dia. Tapi ya kalau dari sisinya kamu ya gimana, nggak ada dorongan dari dalam dirinya kamu mau bersikap manis gitu ya, nggak ada. Nah gitu kalau mari nampak ya. Jadi ya mau nggak mau si dianya itu tuh harus belajar lah nih menurut dia ya, mulai dari rentang 7 hingga 14 dia harus belajar
dia harus belajar bisa menerima kamu apa adanya gitu loh. Tanpa lagi dia harusnya begini, mestinya begitu gitu. Nah, dia akan kayak mulai belajar lah untuk netral, melihat pilihannya kamu, atau untuk menghargai pilihannya kamu gitu. Supaya dianya itu tuh tidak tersakiti lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Nah, di sana ya. Jadi ya boleh-boleh beberapa juga bisa ini ya, dia sakit menunggu kamu. Nah, jadi bagi yang merasa sakit menunggu kamu, tentulah di sini tuh dia akan mengajak dirinya dia bukan lagi menunggu kamu, tetapi lebih baiknya mencari yang lain gitu ya, yang memang berkenan untuk bersama dirinya gitu loh. Jadi ini sempat menjerit, aku korban dalam asmara bersama Gemini gitu. Jadi bisa-bisa ya kamu dituduh lah ya, kamu dijadikan pelaku gitu loh. Kamu dijadikan sebagai pelaku kejahatan, no, seperti itu ya. Kamu pelaku kejahatan yang sudah tega-teganya nih, udah tega-teganya nyakitin dirinya gitu. Tapi ya kamu juga kayak pasti ya kamu nggak mau disalahin di sini gitu ya kan. Lah gimana, cintanya ngilang atau cintanya belum datang kan gitu ya. Planningnya kamu kemudian berubah tentang masa depan hubungan ini. Nah, seperti itu kan. Jadi siapa yang salah juga kayaknya ini tidak cocok menjadi sebuah pertanyaan di sini ya. Ya udah gitu aja lah takdirnya gitu ya, gitu aja lah nasibnya. Nah, di sana kan oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, berikut Gemini, hadir energi dari Pisces, kemudian energi dari Cancer, hadir energi dari Taurus, kemudian Sagittarius, Leo, Aries, berikut energi dari Virgo di sini. Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu kamu mengerti dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.